Itu enggak takut ke brand. Benar sih, ini arsitek atau bukan nih? Enggak pernah takut kayak gitu. Enggak takut. Tujuannya apa tuh? Memang Iseng-iseng ya, ya? iseng-iseng ya. Ya. Karena rezeki kan diatur sama Tuhan semua. Oke, guys. Enggak usah, ayo. Tak usah. Gimana kan awalan nih, Kak? Mana aku tahu. Gini ya, dah bagus dah. Kita hari ini bertamu di apa nama studionya, Kak? Studio band, bukan Garis ya? Studio. Garis Studio. Oke. Yang sebentar lagi akan berubah menjadi Estoria Atelier. Atelier juga. Atelier. Kita kan niru underline nih. Oke, sip. Jadi hari ini kita mau membahas terkait studio-studio arsitek khusus anak muda ya. Jadi berceritalah bagaimana membentuk studio, bagaimana menjalankan studio, terus lika-liku dalam membangun studio dari awal, dari nol. Udah berapa tahun nggak berkarir? Dari studio awal lah ya, sekitar 6 tahun kayaknya. 6 tahun. Studio pertama Di HD Interior. di HD Interior. Interior Berapa tahun tuh? sekitar 2 tahunan. Sekarang udah diambil alih sama kawan juga, satu tim. Ambil dia lah, teruskan. Dia bikin baru Garis Studio sekitar 3 tahunan mungkin. Pak, maklum manusia ini kan. Sekarang jalan lagi udah mau brand baru lagi. Brand baru karena Garis Studio dicek di riset tuh udah banyak yang pakai Namanya. Jadi untuk nge-branding segala macam kan agak susah. Jadi sekitar setahunan inilah mikirkan nama baru tuh. Oke. Jadi namanya tuh estuary.co. Ini inspirasi namanya atau arti dari nama estuary itu apa? Estuary itu artinya muara. Muara, oke. Muara. Jadi muara ini kan tempat pertemuan nih. Jadi di sini nih kayak tempat pertemuan pikiran-pikiran semua orang yang ada di dekat lah. Oke. Jadi digabungkan di estuary ini sama muara rezeki. Oh, berarti tujuannya sama kayak underline, balik lagi ke fulus. Kapitalis, hidup kapitalis. Terkait lika-liku lah dari studio pertama itu dengan teman-teman kuliah kali? Bukan, Enggak. dengan teman yang bukan kuliah. Oh, jadi orang tuh enggak kuliah gitu, tapi Sama-sama kuliah, cuma beda kampus. Kira orang enggak kuliah, diajak yuk gabung studio aku gitu. Ketemu di jalan sih dulu. Sama jalan. Bang, Sebenarnya enggak mau ketemu. sebenarnya mau ketemu. Tak sengaja ketemu. Sian di lampu merah. Sian mana masih muda dulu dia. Terus itu jalan 2 tahun fokusnya di Di interior. interior. Kalau garis Kalau garis fokusnya di semua. nanti estuary ini Makin merambah lagi lah, makin berkembang. Jadi pekerjaan jalan, tower, sikat semua yang penting intinya balik ke sini lagi, Betul. duit lagi. Di mana duit di situ ada estuary. Tapi di tim tuh arsitek kau seorang. Sementara masih aku seorang yang arsitek, yang lain lebih fokus ke konten dulu sih. Karena kita kan nge-branding baru nih, jadi perlunya di konten. Intinya untuk di penjualan sih kontennya. Kalau udah jualannya lancar, baru nge-hire arsitek. Oh gitu. Yo, Jadi- yang mau yo. Ini studio barunya Bang Dirga nih, estuary ini. Belum jadi tapi Belum ya. jadi. Jangan diolok. Oke. Tolong. Nggak tahu lah kalau lawan ngolok dalam hati kan. Kalau gitu sih nggak ngolok. Tak apa, ngolok sedang ketahuan ya, cangkul malah. Studio pertama bubar karena apa tuh? Bukan bubar sih, sebenarnya lebih ke apa ya? Nggak cocok pemahaman. Bukan bubar. Cuma kalau memang aku mau balik ke sana lagi pun masih bisa. Masih bisa. Oh, berarti masih hubungan Masih sebaik lah ya. hubungan masih baik. Ngebon masih sering sama dia. Oke. Lika-liku studio dari studio awal sampai sekarang, permasalahan kalau kita bangun studio lah. Ini mungkin ada adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat pengen buka studio, itu apa tuh?
yang pernah kau alami lah dari awal baru buka nih, studio nih langsung oke kan, tapi di tengah jalan ada masalah. Kadang-kadang apa tuh? Kalau yang pertama tuh paling susah cari kerjaannya. Dari DHD tuh, jadi 3 bulan kita bikin studio, baru ada order. Itu pun kitchen set. Dan aku dengan kawan aku nih berdua nih, sama-sama orang yang nggak tahu apa-apa zaman dulu tuh, cuma modal nekat, 90% nekat, 10% skill. Jadi yang awalnya beli engsel kitchen set tuh, kita belikan ini engsel pintu. Nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Tetap di awal susah cari kerjaannya sih. Meyakinkan klien lah ya. Meyakinkan klien, karena kita juga baru kan, pengalaman nggak ada, ilmu nggak ada. Terus yang kedua masalah tekor menekor nih. Nah, biasalah tuh. Jadi usah takut. Nggak usah takut tuh. Kalau belum tekor belum jadi kontraktor hitungannya. Tapi kalau bisa jangan tekor. Kalau bisa jangan tekor. Tapi kalau udah tekor dapat ilmunya. Yang bikin nggak tekor lagi. Kalau apa namanya tuh, masalah tekor tuh, itu lebih ke karena nggak ngerti atau salah langkah atau uangnya banyak terpakai untuk entertain. Karena nggak ngerti, salah ngitung. Oh, berarti bukan karena. Bukan. Terpakai untuk pribadi nggak pernah. Cuma memang benar-benar murni salah hitung. Karena itu satu lagi tuh ilmu, balik lagi ke ilmu ngitung. Pengalaman kan semuanya kan. Tapi dari situ lah kita bisa belajar tuh, biar nggak tekor lagi tuh. Jadi jangan takut tekor. Oh, jadi uang kerjaan dengan uang pribadi pisah lah ya. Kalau terkait klien nih, banyak klien datang dari mana nih, Kak? Dari klien pertama lah. Dari ini dulu sih, teman ya. Dari teman. Terus kita bangun kepercayaan ke satu klien tuh kan, kita kan promosi dari mulut ke mulut nih, apalagi pas zaman itu kan medsos kan belum sekencang sekarang nih. Betul. Dari mulut ke mulut sih, yang penting jaga kepercayaan klien. Terus terkait medsos nih, kalau kita lihat kan IG kau ini kan informasi arsitekturnya 20%, informasi bandnya 20%, 60%-nya informasi terkait bagaimana cara menikmati hidup nih. Itu enggak takut ke brand, benar sih ini arsitek atau bukan nih? Enggak pernah takut kayak gitu. Enggak takut. Tujuannya apa tuh? Memang iseng-iseng ya? Iseng-iseng ya. Karena rezeki kan diatur sama Tuhan semua nih. Jadi enggak perlu takut. Jadi jadilah diri sendiri itu. Jadi orang pun kenal kita pun gimana ya? Dari situ orang jadi tahu karakter kita. Ada ciri khas sendiri, kayak rambut panjang. Jarang nih nomor sitik rambut panjang pirang nih. Bodoh bale kan. Untuk apa? Keseharian nih di Instagram lah terutama ya. Itu memang dikerjakan di sela-sela waktu kosong atau memang ente orangnya kerjaan nomor belakangan, main lah nomor satu enggak? Enggak ada terencana semuanya. Oh, spontan ya? Spontan semuanya. Kalau nanti ke depannya nih target studio baru nih lebih ke bagaimana ngembangkan arsitekturnya atau memang benar-benar tadi yang kau bilang tuh lebih luas cakupannya? Lebih luas sih. Tapi kalau untuk studio baru sih yang pertama tekannya edukasi. Karena dari edukasi lah nih kita bisa ngasih pandangan ke calon-calon klien kita nih. Gimana sih arsitektur? Yang pertama kan PR kita di dunia arsitek nih kan masalah fee. Kenapa orang bayar mahal ke kita? Dari situ mau edukasi semuanya tuh. Baru selanjutnya stepnya baru kita jualan. Kembali lagi ke edukasi apa? Oh, iklan ya pesawat ya. Jadi kan kau enggak pernah, bisa dikatakan enggak pernah lah kerja sama dengan orang. Dari awal berarti memang udah jalan sendiri. Pernah ada rasa penyesalan enggak? Misalnya coba dulu aku awal-awal ikut orang dulu ya, enggak betul studio dulu, rupanya begitu aku betul studio lebih sulit. Atau gimana? Enggak sih. Berarti memang itu. Memang murni karena sadar diri, aku enggak bakal bisa kerja sama orang. Karena apa tuh? Bahaya. Aku pernah kerja sama orang, bos aku tinju.
Aku magang 5 kali pun begitu kak. Boleh disebutkan nggak kantor di mana? Bahaya. Kalau buat teman-teman arsitek, calon-calon arsitek baru nih, kau lebih nyarankan kerja ikut orang dulu atau langsung aja kayak aku ya buka studio? Tergantung dari diri dia lagi lah, mau gimana. Karakter dia sukanya kerja dengan orang, ikut kerja dengan orang. Kalau dia tak mau kerja dengan orang, bikin sendiri. Cuma kalau udah bikin sendiri jangan takut. Resikonya tuh gimana tuh? Mengatasinya lah. Tabah ya lah ya. Tabah ya. Pasrah. Yang penting kalau udah salah jangan diulangi, dipelajari. Panjang enggak ga prosesnya ga? Untuk sampai saat ini udah panjang ya, maksudnya berat enggak? Berat, kalau dibilang berat. Dari yang apa ya? Kita tiba-tiba dapat proyek banyak, uangnya banyak, tiba-tiba habis gara-gara tekor, malah minus, berutang sana sini. Tapi itulah pengalaman itu serunya. Okay. Itu serunya tuh. Kalau buat teman-teman yang baru lulus, lebih utamakan apa nih Ga? Lebih utamakan karya ke duitnya dulu nih? Duit dulu sih. Sambil cari duit baru ente cari karya. Percaya. Kalau mau idealis dulu nih, susah cari duitnya. Tapi kan kalau ada duit kan kita punya value kan, kita bisa masukkan karakter kita gitu Pak. Ini kan kau udah berapa kali ganti formasi nampaknya nih ya. Paling enak di formasi studio yang mana Ga? Yang sekarang, yang baru. Karena pemikirannya itu lebih luas, nggak cuma sekedar kita nih bahas tentang arsitektur. Gila, aku kuliah 9 tahun bahas arsitektur terus. 9 tahun kok kuliah? 9 tahun sampai wisudanya 2010 sampai 2019. Mantap. Nggak DO ya? Hah? Lebih kuat. Oh, ada orang dalam berarti. Orang dalam gitu, kayak orang dalam. Jadi 9 tahun tuh udah rasanya cukup lah ya, Pak. Kalau kawan-kawan yang sekarang semuanya enggak itu ya, enggak arsitektur ya, cuman tim kreatif lah ya. Kreatif. Malahan yang arsitek hitungannya cuma aku seorang. Jadi itulah kita bisa dapat ilmu-ilmu di luar arsitek lah. Gimana cara ngelola suatu perusahaan startup kan hitungannya kan, gimana cara ngelola konten, kita belajar bikin website segala macam. Banyak lah ilmu yang didapat. Target ke depan apa nih studionya nih? Memperluas lagi sih. Kalau untuk arsitekturnya? Untuk apa nih? Gimana nih maksudnya nih? Arah perkembangan arsitektur kok nanti aku mau fokus interior ya lah atau enggak mau luas sih. Ya, luas ya. Karena kan semakin luas usaha kita nih kan, enggak di satu bidang nih, kita bisa memperluas lapangan kerja juga. Jadi misalnya apa ya yang di luar arsitek nih yang mau kami kelola ya, elektrikal misalnya, itu kan bukan arsitek tuh. Nah, berarti kita bisa ngembangkan di orang-orang lain. Kau lebih suka interior atau memang kebetulan ya proyeknya ini banyak interiornya? Kalau aku lihat kan portofolio kau banyak interiornya kan, lebih suka interior atau sama kebetulan ya masuk interior? Memang kebetulan ya. Kebetulan. Semua suka sih. Soal duit kan. Kapitalis Pak. Tapi kalau aku lihat hasil desain kau sih memang begitu banyak yang berani, style desainnya itu memang apa ya, memang kau suka desain kayak gitu atau karena ikut-ikutan nih? Enggak, karena jebakan untuk klien sebenarnya. Kita bikin desain susah kan, kadang ada klien yang mau ngerjakan sendiri nih. Sengaja dibikin susah biar dia tidak bisa ngerjakan. Jadi kan burongan lari ke kami lagi. Strategi ya. Jujur aku nih. Strategi. Terus ini terkait Estuary Atelier. Gimana strategi ke depan untuk jangka panjangnya 5 tahun ke depan? Ente dari tadi bahasnya
kapitalis terusnya. Ini tujuan. Saya ingin kaya. Jadi gimana, Kak? Story Atelier sebenarnya satu unit dari story.co. Oke. Jadi ada beberapa unit di story.co tuh. Nanti yang bermuaranya di story.co. Jadi kayak misalnya contohnya Story Atelier kan fokus di studio desain. Terus ada Story Creating tuh di konstruksi sama apa ya hitungannya borongan interior lah. Terus ada Story Lab untuk furniture kecil dan lain sebagainya. Nanti itu dulu yang mau dikembangkan. Baru nanti muaranya ke story.co. Ini untuk jangka panjang sih sebenarnya karena banyak kan yang diolah kan. Terus untuk kayak pabrik-pabriknya pun lagi mau kami kejar semua nih. Pabrik. Jadi di situ pabrik interior, terus ada pengelasan juga, ada bata roster juga yang mau kami cetak di sini nih. Pokok yang masalah kita di arsitek di Pontianak nih kan. Apa yang kurang lah ya? Sering mau ngedesain nih, tapi material nggak ada. Kami rencananya di sini nih mau nyuplai bahan-bahan yang nggak ada tuh. Jadi untuk dunia arsitek nih desain arsitek muda tua ke apa ke nanti itu bisa makin berkembang. Jadi nggak terpatok cuma rumah tuh semen anjing. Risau gini. Nggak usah disensor ya kayak gitu. Usah sensor. Biar orang nggak desain pakai bos. Takut banyak main aman. Kayak kayu ke. Oh iya sama estuary.co nih lagi diurus untuk ini paten namanya. Karena contoh di Garis Studio tuh kan, kita searching pula. Searching di IG tuh, Garis Studio tuh banyak. Iya banyak memang. Banyak sekali Garis Studio. Jadi aku mau lihat Garis Studio yang ori itu yang mana susah. Tetap yang ori yang ada badaknya lah. Iya. Yang ada di ya. Masuk. Sensor nih, badak nih. Kalau terkait ini nih ga, apa namanya? Fee arsitek udah memuaskan belum untuk di Kota Pontianak? Kalau dibilang memuaskan nih tak bakal puas. Tapi sudah Tapi untuk sekarang sih alhamdulillah lah. Mungkin bersyukur ya. Tapi kalau puas kan harusnya kalau nggak ngambil borongan lagi berarti belum puas lah. Puas sebenarnya. Puas. Cuma apa ya? Bosan. Aku ini kan bosanan orangnya. Kalau cuma ngedesain tuh hari-hari desain lama-lama gila. Jadi itulah ngalihkannya untuk kita konstruksi. Hiburan lah ya. Hiburan. Termasuk ngasih tutorial gimana cara nyapu lantai dan sebagainya gitu. Mau lihat cek di IG saya ya, dicek ya. Jadi untuk mengalihkan kebosanan sih intinya. Ini terakhir nih ya. Kasih masukan buat teman-teman mahasiswa arsitek muda. Gimana nih biar bisa buat studio kayak kita yang udah sukses sekarang nih. Amin bang. Ya Allah. Lah, setara tonton arsitek lah gitu. Jadi kedepannya memang kita berdua nih yang bakalan jadi kiblat arsitek-arsitek muda. Sombong dulu kita, enggak apa. Dihujat belakangan. Asal yang ketahuan aku yang hujat ku campur benar aku. Smackdown. Jadi gimana? Pesan untuk arsitek muda nih. Pesan saya jaga diri baik-baik pertama nih. Terus apa ya pergaulan yang penting. Yang pertama jangan bergaul sama arsitek, bahas arsitek terus tiap hari. Cukup lah di kuliah tuh. Ada saat-saatnya lah kita bahas masalah arsitektur terus tuh. Pusing palaku. Udah orang bahas itu. Jadi pas kedatangan kami pun sebenarnya kok udah agak pusing gitu kayaknya. Enggak, karena kita bahasnya bukan masalah arsitektur nih, teknis nih. Gitu. Pengalaman kan. Nah. Apa gitu ya. Terus kalau mau buka studio jangan takut coba. Mental yang paling penting pertama. Biasa kan banyak tuh yang udah bikin studio 3 bulan enggak dapat kerjaan, 6 bulan enggak dapat kerjaan. Bubar. Mulai gara-gara kau lah nih enggak dapat kerjaan nih. Atau pas dapat kerjaannya enggak beres. Enggak apa, semua bagian dari pengalaman. Orang sukses mah ada langsung sukses. Salah loh dia. Itu yang kita alami berdua.
sampai kita di posisi sekarang, betapa suksesnya kami berdua. Omset Omset. 9 miliar sebulannya. Jadi intinya semangat lah guys. Semangat ya. Jangan mudah menyerah lah ya. Sama satu lagi, kalau mau sharing sini jangan takut. Aku nggak makan orang. Sharing apa dulu nih? Sharing masalah arsitek. Oh, masalah apalagi arsitek. kalau cewek. Makin seksi, makin lancar saya ngomong. Perlu di itu kan enggak nih? Hah? Yang masalah cewek nih. Iya masuk kan ya. Oh, masuk. Oke, jadi inti pembicaraan kita yang sangat berbobot ini buat arsitek-arsitek muda. Jadi memang konten ini kita buat untuk menginformasikan lah buat teman-teman mahasiswa atau yang baru lulus. Lika-liku mendirikan studio, harapan studio-studio anak muda, coba kita itu kan. Intinya itulah dari Bang Dirga tadi, semangat, jangan mudah menyerah, bergaullah dengan banyak orang karena tidak tahu rezeki atau klien datang dari pergaulan kita yang mana. Tapi intinya yang paling penting tadi, jaga diri, jangan sampai kita terjerumus. Mantap pesan moral. Pesan moral. Dari 20 menit adalah 30 detik pesan moral. Oke, sip. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share apa namanya? Sebanyak-banyaknya channel YouTube _atelier. Dan jangan lupa juga untuk follow and subscribe subscribe channel YouTube apa namanya? Tadi kan? Oh belum ada. Belum ada nggak? Belum ada. Oh, oke. IG pribadi aku ya dulu. Sama garis studio nanti ada info-info lah di situ. Oke. Pokoknya ikuti aja lah kita berdua kemanapun. Oke, sip.